Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Baik saudaraku sekalian rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang intisari ajaran Islam. Jadi topik ini adalah topik yang sangat penting untuk kita semua, karena topik ini adalah esensi dari seluruh ajaran Islam. Semua ajaran Islam, baik yang tertulis dalam buku, yang ada dalam ceramah-ceramah, yang didiskusikan, yang ditulis dalam jurnal-jurnal, dan semua yang divideokan, sesungguhnya intisarinya ada dalam pembahasan ini. Oleh karena itu, Anda pusatkan perhatian betul untuk memahami topik ini, karena jika Anda memahami topik ini dengan baik, maka insya Allah ketika Anda sudah selesai kuliah pendidikan agama Islam, Anda akan punya basis dan dasar yang kokoh untuk mempelajari dan memperdalami ilmu Islam sesuai dengan kondisi Anda masing-masing. Nah, saya akan menyampaikan tema tentang intisari ajaran Islam ini dengan bercerita. Jadi saya harap bisa menangkap esensi dari materi ini melalui cerita saya. Saya akan bercerita terlebih dahulu, baru setelah itu nanti di belakang kita simpulkan dan kita ambil ibrah bersama-sama. Kisah yang saya ceritakan ini adalah kisah tentang paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Anda semua tentu pernah mendengar nama ini. Abu Thalib adalah paman Nabi yang sangat berjasa kepada Nabi. Kita tahu dalam sejarah Rasulullah itu masih berada dalam kandungan, beliau sudah tidak bisa melihat lagi wajah ayahnya. Ayahnya sudah wafat dalam keadaan Rasulullah masih berada dalam kandungan. Sehingga beliau diasuh oleh ibunya Aminah. Tetapi itu pun tidak berlangsung lama. Beliau diasuh hanya sampai usia 6 tahun. Setelah itu Aminah wafat. Sehingga Rasulullah pun diasuh oleh Abdul Muttalib, kakeknya. Tetapi pengasuhan itu pun juga tidak terlalu lama. Di usia Rasulullah 8 tahun, kakeknya, yakni Abdul Muttalib, wafat. Sehingga sejak usia 8 tahun, Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, yang namanya mengasuh tentu saja ngasih makan. Dan ngasih makan itu adalah amal soleh. Anda ingat nggak ada kisah seorang pelacur yang diampuni dosanya oleh Allah, yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Ini ngasih minum anjing saja, itu sudah diampuni oleh Allah dan masuk surga. Gimana dengan ngasih makan manusia yang jelas lebih mulia daripada anjing? Manusia itu lebih mulia daripada anjing, bahkan lebih mulia dari seluruh hewan-hewan. Oh tidak, bahkan lebih mulia dari malaikat. Buktinya malaikat disuruh sujud pada Nabi Adam. Di Quran ada ayatnya, walaqad karramna bani Adam, sungguh aku telah memuliakan Bani Adam. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada manusia itu harusnya mendapatkan pahala yang
sangat besar. Karena berbuat baik pada anjing saja, meskipun hanya ngasih minum saja, itu sudah pahalanya besar, sehingga sampai diampuni oleh Allah dan bisa masuk surga. Apalagi jika yang diberi makan itu adalah anak yatim. Berbuat baik pada anak yatim itu pahalanya beda dengan berbuat baik pada anak yang tidak yatim. Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha." Aku dan pengasuh anak yatim nanti di surga itu seperti ini. Maksudnya apa? Pengasuh anak yatim itu nanti masuk surga bersama Rasulullah dan keduanya dekat seperti telunjuk dan jari tengah. Saking dekatnya gambarannya sampai seperti ini. Berarti pengasuh anak yatim itu sama Allah nanti akan dimasukkan ke surga tertinggi Firdaus bersama Nabi Muhammad. Itu menunjukkan betapa besarnya memberi makan anak yatim. Dan Rasulullah adalah yatim, bahkan yatim piatu. Jadi bayangkan kira-kira pahalanya sebesar apa yang seharusnya dimiliki oleh Abu Thalib karena ngasih makan bukan hanya manusia tetapi juga anak yatim. Lebih-lebih jika yang dibaiki itu adalah calon nabi, pahalanya jelas jauh lebih besar. Calon nabi besar sekali pahalanya. Kita itu kalau berbuat baik pada orang biasa itu berpahala, tapi berbuat baik pada orang soleh apalagi nabi jauh lebih besar pahalanya. Contoh, Rasulullah itu pernah punya anak kecil yang bernama Ibrahim dari seorang wanita yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Anaknya ini disusui oleh dua orang wanita. Di zaman Nabi itu biasa seorang anak disusui oleh wanita yang bukan ibunya, namanya ibu susu. Seperti Rasulullah pernah disusui Halimah As-Sa'diyah. Tujuannya waktu itu adalah biar mendapatkan suasana yang sehat di perkampungan Arab Badui, bahasa yang fasih, dan juga air susu yang cukup, gitu biasanya. Nah, putra Rasulullah yang bernama Ibrahim ini juga disusui oleh dua orang wanita yang bukan ibunya. Lalu Allah berkehendak mewafatkan Ibrahim yang waktu itu masih kecil. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengambil Ibrahim dan kita tidak bisa mengucapkan apapun kecuali membuat Allah ridha, dan dua wanita yang menyusuinya akan melanjutkan menyusui Ibrahim di surga. Ya. Ini menunjukkan apa? Berarti wanita itu masuk surga. Bayangkan, berbuat baik nyusui anak Nabi, kebaikannya cuma nyusui saja, sudah bisa menjadi tiket untuk masuk surga. Ini menunjukkan berbuat baik pada orang soleh, berbuat baik kepada calon Nabi, berbuat baik kepada Nabi, beda pahalanya. Anda ngasih makan kepada orang yang gak pernah sholat, itu berpahala. Tapi ngasih makan pada orang yang rajin sholatnya, itu pahalanya lebih besar. Nah, Abu Thalib itu juga bukan hanya ngasih makan seorang manusia, tapi juga anak yatim dan bahkan calon nabi. Anda bisa bayangkan kira-kira sebesar apa pahala yang akan diterima oleh Abu Thalib. Dan ngasih makannya tentu saja tidak mungkin cuma sekali. Namanya ngasuh itu jelas setiap hari ngasih makan. Kalau kita asumsikan sehari ngasih makan 3 kali, sejak usia 8 tahun sampai Rasulullah menikah usia 25 tahun sudah berapa ribu kali pahalanya. Anda mentraktir teman, itu kan amal soleh, ngasih makan tuh. Tapi paling sekali 2 kali, nggak mungkin setiap hari. Ini Abu Thalib tiap hari ngasih makan. Anda bisa bayangkan betapa besarnya pahala yang akan diterima, yang seharusnya diterima oleh Abu Thalib. Nah, kebaikan Abu Thalib bukan hanya dalam soal kasih makan, tetapi Abu Thalib juga punya jasa yang lain, yakni mendidik Rasulullah
supaya mandiri. Abu Thalib mendidik Rasulullah supaya mandiri. Gimana itu? Anda pasti pernah mendengar bagaimana kisah Rasulullah ketika diajak pamannya Abu Thalib ke Syam untuk berdagang di usia 12 tahun. Itu adalah didikan kepada Rasulullah supaya mandiri. Karena diajak berdagang itu kan diajari gimana cari uang. Harapannya kalau bisa cari uang sendiri nanti bisa mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Itu jasa yang mirip dilakukan oleh orang tua Anda ketika menyekolahkan Anda. Sekolahkan SD, SMP, SMA, sampai kuliah, lulus. Endingnya apa? Endingnya kan biar Anda punya keterampilan, punya ilmu, bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, tanpa harus bergantung pada orang lain. Itu jasanya orang tua mendidik Anda supaya mandiri. Sama seperti Abu Thalib juga demikian. Dididik Rasulullah berdagang supaya mandiri. Bukan hanya dagang yang diajarkan Abu Thalib, tetapi juga masalah menggembala. Abu Thalib itu menghubungkan Rasulullah dengan para pemilik ternak di Mekah. Terus Rasulullah bekerja sebagai penggembala. Sehari diupah 1 dirham. 1 dirham itu kira-kira 75.000 sampai 100.000 lah kira-kira kalau zaman sekarang. Ini didikan pamannya Rasulullah. Didikan Abu Thalib terhadap Rasulullah. Ini jasa ini. Bahkan bukan hanya soal mendidik biar mandiri. Saat Rasulullah menikah pun, Rasulullah itu juga mendapatkan jasa Abu Thalib. Bagaimana itu ceritanya? Rasulullah itu kan miskin. Beliau yatim piatu, tidak punya harta tinggalan banyak dari orang tuanya. Sehingga sampai usia 25 tahun, beliau itu belum menikah. Tetapi akhlak beliau sangat mulia, sehingga menarik hati Khadijah. Maka Khadijah menawarkan diri menjadi istri Rasulullah. Diutuslah pembantunya untuk menemui Rasulullah. Ditanya waktu itu Rasulullah, "Hai Muhammad, mengapa engkau belum menikah sampai sekarang?" Jawaban Nabi, "Pemuda miskin seperti aku ini, bagaimana bisa menikah?" Maka pembantu Khadijah berkata, "Bagaimana kalau ada wanita yang kaya dan cantik serta terhormat dan dia siap menjadi istrimu?" Rasulullah bertanya, "Siapa dia?" Dijawab, "Khadijah." Mendengar kata Khadijah, Rasulullah langsung teringat ini adalah wanita suci, wanita terhormat yang dalam masa jahiliyah itu dikenal dengan nama At-Tahirah, wanita yang suci. Maka Rasul langsung memutuskan untuk sepakat. Setelah itu Rasulullah menyampaikan kepada pamannya Abu Thalib. Begitu pamannya tahu ini, langsung tahu bahwa harus segera dipikirkan ini maharnya apa. Karena mahar di zaman itu besarnya tergantung wanita yang tidak dinikahi. Nggak seperti di negeri kita ya, nikahnya gampang. Wanita maharnya cukup seperangkat alat sholat, emas beberapa gram, selesai. Zaman Nabi nggak begitu, apalagi levelnya Khadijah, maharnya berat, jelas besar. Maka apa yang dilakukan Abu Thalib? Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim, terus diajak urunan, diajak gathering, urunan. Akhirnya terkumpullah uang, bisa membeli unta sebanyak 25 ekor unta. Anda bayangkan, kalau satu unta itu harganya sekitar 20 juta atau 15 juta, kalikan 25 juta. Kalikan 25. Itu ketemunya jadinya ratusan juta itu. Kalau ini mengandalkan penghasilan Rasulullah sebagai penggembala kambing, nggak akan bisa nikah itu. Penggembala kambing dengan upah, anggap aja maksimal 100.000, belum dikurangi kebutuhan harian, butuh berapa puluh tahun untuk menabung biar dapat ratusan juta. Nah, ini jasanya Abu Thalib, berusaha mencarikan mahar supaya bisa menikah dengan Khadijah. Ini jasanya Abu Thalib, ya. Bukan hanya itu saja, jasa Abu Thalib yang lain adalah ketika Rasulullah diangkat sebagai nabi, Abu Thaliblah yang selama ini membela Rasulullah. Kita tahu dalam sejarah saat
Rasulullah itu diangkat jadi nabi dan berdakwah, yang memusuhi beliau itu luar biasa banyak. Terutama tokoh-tokoh Quraisy memusuhi Rasulullah semuanya. Nah, itu Abu Thalib yang selalu tampil membela Rasulullah saat Rasulullah itu dijelek-jelekan, difitnah, bahkan ada upaya membunuh beliau. Abu Thalib yang selalu memblokir upaya itu. Dan pembelaan Abu Thalib terhadap Rasulullah bukan hanya sehari dua hari, tapi sepanjang hidup Abu Thalib. Sejak Rasulullah diutus jadi nabi usia 40 tahun sampai sekitar usia beliau 50 tahunan, Abu Thalib terus membela Rasulullah sampai wafatnya. Anda sekarang bisa membayangkan betapa besar dan banyaknya jasa Abu Thalib, dan benar-benar seperti seorang ayah terhadap anaknya. Sayang sekali pada Rasulullah, tidak pernah menyakiti Rasulullah. Ya. Nah, dengan gambaran semacam ini, harusnya kan logikanya secara rasional kita menduga Abu Thalib ini masuk surga di tempat yang tertinggi bersama Rasulullah. Harusnya kan begitu, karena pahalanya terlalu besar, banyak sekali. Mirip kayak Abu Bakar malah, bahkan lebih. Tetapi yang mengerikan adalah ternyata ada hadis Nabi yang menginformasikan bahwa Abu Thalib masuk neraka. Apa? Masuk neraka? Ya, masuk neraka. Betul itu, masuk neraka. Abu Thalib nanti masuk neraka. Dan dia nanti akan disiksa dengan siksaan yang paling ringan di neraka. Kenapa ada siksa yang paling ringan? Karena Rasulullah mendoakan Abu Thalib. Aslinya siksaannya berat sekali di dasar neraka yang paling dasar, yang paling kerak. Tapi karena doa Rasulullah akhirnya diringankan. Akhirnya dia disiksa dengan siksaan yang paling ringan. Gimana itu siksaan paling ringan itu? Siksaan paling ringan itu bukan, jadi dia nggak digergaji, nggak digoreng, nggak direbus, nggak dipukuli kepalanya dengan batu sampai hancur kepalanya berkeping-keping. Tidak ada siksaan semacam itu. Dia hanya disuruh memakai sandal. Itu saja. Dia hanya disuruh memakai sandal. Tapi sandal yang terbuat dari api neraka. Neraka itu panasnya Masya Allah. Luar biasa panas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta diceritakan, Allah itu menyalakan neraka selama 1000 tahun. Maka nyalanya berubah menjadi merah. Lalu Allah menyalakan lagi neraka selama 1000 tahun, maka warnanya berubah menjadi putih. Setelah itu Allah menyalakan lagi neraka selama 1000 tahun, maka nyalanya berubah menjadi hitam legam bagaikan malam yang gelap gulita. Jadi warna api neraka itu hitam legam. Salah kalau Anda membayangkan api neraka itu merah atau kuning atau jingga atau biru, salah. Hitam legam menurut hadis Nabi. Hitam legam bagaikan malam yang gelap gulita. Seandainya satu jarum dari api neraka ini diambil kemudian diletakkan di atas gunung, maka gunung dunia ini akan hancur lebur berkeping-keping saking panasnya. Memang warna api itu menunjukkan tingkat panasnya. Semakin gelap semakin panas. Anda tentu masih ingat di pelajaran fisika mungkin kita diajari bahwa matahari itu memiliki suhu yang sangat panas. Permukaan matahari, hanya permukaan saja, itu suhunya sudah sekitar 6000 derajat Celcius. Padahal besi atau baja itu sudah mendidih dalam suhu kurang dari 5000 derajat Celcius. Ini permukaan matahari itu suhunya 6000 derajat Celcius. Begitu masuk ke inti matahari, maka suhunya menjadi 15 juta derajat Celcius. Matahari sepanas itu ternyata warnanya masih putih, belum hitam. Sekarang bayangkan kira-kira sepanas apa
panasnya api matahari, api neraka itu ketika digambarkan warnanya hitam legam bagaikan malam yang gelap gulita. Nah, api seperti itulah yang dibuat menjadi sandal, kemudian Abu Thalib diperintahkan untuk memakai sandal itu. Saking panasnya sandal yang dipakai Abu Thalib itu, maka begitu sandal itu dipakai, mendidihlah otaknya. Keluar otak itu dari telinga, dari hidung, dari mulut, dari lubang-lubang di kepalanya. Ngeri banget. Ngeri banget. Seperti itu siksaan untuk Abu Thalib. Padahal itu baru siksaan ringan. Kira-kira siksaan yang menengah bagaimana? Kira-kira siksaan yang berat bagaimana? Kalau yang ringan saja seperti itu. Ngeri banget kalau kita bayangkan neraka ya. Tapi sekarang yang lebih penting adalah kenapa Allah kok memasukkan Abu Thalib ke neraka? Padahal dia baik. Kenapa Allah kok seperti nggak menghargai sama sekali seluruh kebaikan Abu Thalib? Allah marah sekali pada Abu Thalib. Kenapa? Kita secara logika dan pakai perasaan fitrah naluri manusia, kalau ada orang membunuh masuk neraka, masuk akal. Fitrah dan logika kita bisa menerima. Kalau ada orang memperkosa masuk neraka, masuk akal. Kalau ada orang menyiksa orang lain sampai dia tewas, masuk neraka, masuk akal. Kalau ada seorang koruptor yang menzalimi harta orang lain, masuk neraka, masuk akal. Tapi kalau ada orang baik masuk neraka, itu logikanya bagaimana? Kenapa Allah kok marah sekali pada Abu Thalib itu? Kenapa? Ya, harus ditemukan jawabnya. Sebaliknya, tadi saya singgung. Kenapa ada cerita pelacur diampuni dosanya oleh Allah, masuk surga? Kok bisa itu? Pelacur loh, bayangkan. Namanya pelacur kan pasti berzina. Dan berzina itu pasti nggak mungkin sekali. Pasti berkali-kali namanya pelacur itu. Dan zina itu dosa besar dalam Islam. Hukuman bagi pezina dalam Islam adalah dia dirajam sampai mati. Makna dirajam adalah ditanam sebatas leher, kemudian dilempari kepalanya dengan batu sampai mati. Sengeri itu dosa zina. Satu kali berbuat zina hukumannya seperti itu. Bagaimana kalau berkali-kali? Kenapa pelacur yang berbuat zina, berbuat dosa semacam ini, kenapa seakan-akan Allah nggak peduli dengan dosanya, malah amalnya yang cuma sebentar ngasih minum seekor anjing itu diterima oleh Allah? Kenapa? Apa yang menyebabkan Allah begitu menghargai amal yang nggak sampai 1 menit ngasih minum anjing itu, tapi tidak menghargai amal Abu Thalib yang puluhan tahun menghabiskan umur sekian banyak? Apa itu rahasianya? Nah, ini dia misteri terbesar dalam ajaran Islam. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan ini, berarti Anda memecahkan misteri terbesar dalam agama Islam. Kalau Anda mengerti jawaban pertanyaan ini, berarti Anda memahami esensi dan intisari ajaran Islam. Tetapi kalau Anda masih bingung, nggak bisa menjawab dengan jawaban yang memuaskan dari pertanyaan besar ini, maka berarti ada yang harus diperbaiki dalam pemahaman Anda. Dan percayalah, kalau Anda paham betul topik ini, maka ini akan merevolusi seluruh cara Anda beragama. Merevolusi seluruh cara Anda beramal. Merevolusi seluruh cara Anda belajar Islam. Ya, ini ukuran untuk mengetahui apakah kita paham betul hakikat agama Islam atau tidak. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke jawabannya. Apa sebenarnya rahasianya? Kenapa ada perbedaan yang begitu drastis, yang begitu sangat beda lah pokoknya antara pelacur ini dengan Abu Thalib? Nah, jawaban singkatnya begini. Ternyata Allah itu tidak hanya melihat perbuatan baik. Nggak cukup itu. Kenapa? Karena kalau hanya berbuat baik, maka orang yang bukan Islam pun bisa melakukannya. Nggak harus Islam untuk berbuat baik. Nasrani bisa, Yahudi bisa, Hindu bisa, Konghucu bisa. Semua aliran-aliran menyimpang juga bisa melakukan perbuatan baik.
Bahkan orang yang tidak beragama, yang nggak percaya Tuhan sekalipun juga bisa berbuat baik. Memberi makan orang yang kelaparan bisa dilakukan seorang muslim, bisa juga dilakukan oleh orang ateis. Jadi kalau hanya berbuat baik, siapapun bisa melakukannya. Nah, oleh karena itu nggak cukup berbuat baik ternyata. Allah tidak hanya melihat perbuatan baik. Kalau begitu apa yang sangat diperhatikan Allah? Ternyata di samping perbuatan baik, yang justru sangat diperhatikan Allah adalah motivasi dalam berbuat baik. Itu yang paling membedakan antara orang muslim dengan selain muslim. Sama-sama memberi makan orang miskin, motivasi orang muslim beda dengan motivasi orang ateis. Beda dengan motivasi orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, beda. Lalu bagaimana yang diminta oleh Allah terkait motivasi ini? Yang diminta Allah sederhana. Kita diminta supaya saat melakukan perbuatan baik itu motivasinya murni semata-mata karena ingin menyenangkan Allah. Itu kata kuncinya. Murni menyenangkan Allah. Tidak boleh ada motivasi selain itu. Tidak boleh ada motivasi pengen dipuji manusia. Tidak boleh ada motivasi pengen kaya. Tidak boleh ada motivasi pengen terkenal. Tidak boleh ada motivasi pengen harum namanya. Tidak boleh ada motivasi biar tercatat dalam sejarah. Pokoknya semua motivasi-motivasi dunia yang bukan karena Allah, nggak boleh. Yang diminta cuma satu, menyenangkan Allah. Dan nggak boleh kecampuran sedikit pun. Kalau sampai kecampuran, misalnya ingin menyenangkan Allah, sekaligus ingin menyenangkan manusia, maka itu namanya riya. Dan itu haram, amalnya ditolak oleh Allah. Murni kata kuncinya. Semata-mata karena ingin menyenangkan Allah. Semata-mata pengen ridho Allah. Semata-mata pengen dapat pujian Allah. Semata-mata pengen balasan dari Allah. Gak butuh balasan manusia. Nah, barang siapa yang ketika berbuat baik, motivasinya murni karena ingin menyenangkan Allah, maka saat itu dia dikatakan menyembah Allah. Jadi makna menyembah itu begitu. Berbuat baik semata-mata karena ingin menyenangkan Allah. Sholat dikatakan menyembah Allah. Kenapa? Nah, dia berbuat begitu, menghabiskan waktunya untuk hal kayak gitu untuk menyenangkan Allah. Padahal kalau menurut ukuran orang ateis itu rugi. Daripada buat perbuatan gak ada gunanya, mending buat meneliti, buat ini ada karya, ada produk. Begitu. Orang muslim ketika berbakti kepada orang tua ingin menyenangkan Allah. Bukan ingin dapat pujian orang tua. Enggak. Bukan karena ingin membanggakan orang tua, bukan. Ingin membanggakan Allah. Membanggakan, mendapat pujian Allah. Ini perintahnya. Jangan sampai salah motivasi. Kalau kita berhasil memurnikan motivasi kita, maka itulah yang dinamakan ikhlas. Ikhlas itu bahasa Arab dari kata akhlaso, maknanya memurnikan. Apanya yang dimurnikan? Motivasi tadi loh. Diminta semata-mata karena Allah, tidak boleh kecampuran lain. Ya kalau campuran lain itu namanya syirik alias riya. Menduakan Allah, tidak boleh. Ya. Dan ketika kita menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, nggak ada selain Dia, maka itu dinamakan tauhid. Mengesahkan Allah, artinya Allah saja yang kita pamrihnya itu cuma ke Allah. Ya, Anda sekarang bisa paham ya, dari motivasi itu ternyata sudah mencakup makna ibadah, makna tauhid, makna ikhlas, kena semua itu. Motivasi kuncinya. Itulah yang menyebabkan kenapa Allah senang sekali dengan amalan pelacur. Kenapa Allah senang dengan amalan pelacur? Ya karena murni tadi. Coba kita hayati ya, kira-kira perasaan pelacur itu gimana saat beramal soleh. Dalam hadis kan diceritakan, pelacur itu saat kehausan, dia mencari air. Tapi nggak ketemu air, dia menemukan sumur tua di situ.
Maka dia turun ke bawah, ternyata ada air, dia minum sepuasnya. Begitu dia keluar dari sumur, dia melihat ada seekor anjing menjilat-jilat pasir karena kepanasan. Maka terenyuh hatinya. Dalam hati dia berkata, kasihan anjing ini, dia kehausan seperti aku. Kalau dia sampai nggak minum, dia bisa mati karena kehausan. Sementara Allah memerintahkan kepadaku supaya berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada anjing dan hewan-hewan yang lain. Sementara aku ini banyak dosa. Aku melacur, aku berzina. Kalau aku mati dalam keadaan seperti ini, masih banyak dosanya kayak gini, kira-kira bagaimana nanti aku bertemu Allah? Dengan wajah apa aku nanti bertemu Allah? Ya Allah, aku gak bisa membayangkan betapa ngerinya hari pertemuan dengan Allah, betapa ngerinya neraka untuk membalas para durjana dan ahli maksiat dan para pendosa. Aku seperti gak pernah melakukan kebaikan apapun selama hidup ini. Dan hanya saat ini sepertinya kesempatan bagiku untuk berbuat baik. Kalau bukan hari ini, kapan lagi aku berbuat baik? Nah, kira-kira begitu ya, kecamuk perasaan si pelacur itu kayak gitu kira-kira. Jadi pelacur itu masih punya pemahaman beramal soleh karena Allah, karena setiap pelacur, orang di zaman Bani Israil itu selalu dibimbing nabi-nabi. Kata Nabi, Bani Israil itu selalu dipimpin nabi, setiap nabi wafat selalu diganti nabi yang lain. Jadi mereka selalu dapat ilmu-ilmu semacam itu. Jadi setelah muncul perasaan kayak gitu, merasa kotor, merasa hina, merasa nggak punya bekal ke akhirat, dia pun turun kembali ke sumur, dilepaslah sepatunya, diciduk itu air, digigit dengan mulutnya, dia naik ke atas, lalu kemudian diminumkan kepada anjing tersebut. Coba kita hayati, kira-kira saat si pelacur itu ngasih minum anjing itu, ada nggak perasaan gini? Ku beri minum anjing ini, biar aku dikenang sebagai orang baik oleh anjing ini. Ada nggak kira-kira? Tidak ada. Saat pelacur ngasih minum anjing, ada nggak perasaan gini? Ku beri minum anjing ini biar aku populer di kalangan anjing-anjing. Biar anjing ini nanti kembali ke kalangan anjing-anjing dan menceritakan perbuatan baikku. Ada nggak motivasi kayak gitu? Jelas tidak ada. Saat si pelacur ngasih minum anjing, ada nggak perasaan ku beri minum anjing ini sebagai hitung-hitung tanam jasa? Siapa tahu nanti aku butuh dan anjing bisa menolong saya. Ada nggak motif tanam jasa dan berharap ditolong di kemudian hari, dibalas kebaikannya kayak gitu? Tidak ada. Di tempat itu juga nggak ada wartawan yang meliput kegiatan itu. Dia nggak butuh viral. Jadi murni banget, murni sekali motifnya pelacur itu. Semata-mata karena Allah, karena minta maaf kepada Allah supaya mengampuni dosanya, supaya itu menjadi bekalnya saat di akhirat. Nah, motif kayak gini yang sangat disenangi Allah. Demikian gembiranya Allah, akhirnya Allah kayak nggak peduli dengan semua dosa zina. Akhirnya pelacur itu dikasih ilham untuk bertaubat. Dia menjadi wanita solehah, lalu mati dalam keadaan wanita soleh, lalu masuk surga. Itu ceritanya. Jadi jangan salah paham ya dengan kisah ini. Jangan sampai Anda memahami kisah ini, begitu mendengar kisah ini lalu menyimpulkan, oh berarti boleh berzina sambil ngasih minum anjing. Wah, itu Anda kena bisikan setan itu. Tersesat itu kayak gitu. Kok bisa? Iya, logika saja. Orang menghabiskan umurnya semuanya untuk beramal soleh saja, belum tentu diterima oleh Allah. Seperti Abu Thalib itu. Apalagi orang yang mencampur antara maksiat dengan amal soleh. Itu orang tertipu itu. Tertipu oleh setan. Mencampur maksiat dengan amal soleh lalu berharap amal solehnya lebih banyak, nanti timbangannya lebih berat amal solehnya. Oh kok bisa? Nggak bisa kayak gitu. Orang kalau maksiat pasti masuk neraka. Kalau beramal soleh belum tentu diterima. Apa dikira gampang beramal karena Allah? Nggak gampang. Jadi hadis itu bermakna kemurnian motivasi ketika berbuat baik itu karena Allah. Nggak ada motif-motif lain selain itu. Ini yang dihargai oleh Allah. Itu pula lah yang menjadi pangkal kesalahan Abu Thalib. Abu Thalib itu ketika berbuat baik pada Rasulullah tidak pernah ada motivasi karena ingin menyenangkan Allah. Tidak ada sama sekali. Kok bisa? Logikanya bagaimana? Sangat logis begini. Orang itu kalau ingin menyenangkan orang lain, kalau dia serius ingin menyenangkan orang lain, pertama-tama dia harus mencari data terlebih dahulu apa yang disenangi orang itu. Contoh, misalnya Anda ingin menyenangkan saya, ingin membelikan makanan saya.
Kalau Anda serius ingin menyenangkan saya dengan membelikan makanan saya, pertama-tama Anda harus cari tahu dulu, harus cari datanya dulu, saya suka makanan apa. Jangan Anda tiba-tiba berijtihad sendiri, ngarang-ngarang sendiri, Anda belikan sesuai dengan bayangan Anda sendiri. Karena kalau seperti itu, berarti Anda nggak serius ingin menyenangkan saya. Bisa jadi Anda malah menyinggung saya saat membelikan makanan. Misalnya Anda membelikan sate, tapi sate babi. Nah, itu menyinggung saya. Nah, yang benar adalah Anda cari data dulu, cari tahu. Sukanya apa ya Pak Muafa ini? Oh, mungkin suka makanan A, B, C, D. Nah, setelah jelas baru kemudian Anda membelikan makanan itu, baru itu dikatakan serius ingin menyenangkan saya. Sama seperti ke Allah juga demikian. Kalau kita ingin menyenangkan Allah, kita bisa dikatakan serius, bertanggung jawab dan sungguh-sungguh kalau kita mencari tahu dulu apa yang disenangi oleh Allah. Setelah kita tahu apa yang disenangi Allah, baru kemudian kita melakukannya supaya Allah senang dengan itu. Begitu. Nah, masalahnya gimana cara kita cari tahu kehendak Allah? Mungkinkah kita mengkontak langsung Allah? Bisa nggak langsung komunikasi dengan Allah? Jelas tidak mungkin. Ya kan? Tidak mungkin. Oleh karena itu, kita perlu perantara. Siapa perantaranya? Nabi dan Rasul. Itulah fungsi diutusnya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu adalah duta resminya Allah, perantara antara kita dengan Allah. Allah menyampaikan kehendaknya disampaikan pada Nabi, Nabi menyampaikan pada umat manusia. Makanya siapa yang ingin menyembah Allah dengan baik, ingin menyenangkan Allah benar-benar, pertama-tama dia harus mencari Nabi dulu. Kalau dia nggak cari Nabi, berarti nggak serius dia. Karena nggak ada ceritanya orang bisa kontak dengan Allah selain Nabi dan Rasul. Itu ya. Nah, makanya setiap umat itu selalu diutus nabi-nabi. Kenapa? Itu cantolannya, biar tahu Allah itu suka apa, biar nggak ngarang gitu loh, menyenangkan Allah dengan persepsinya sendiri. Itu kan GR jadinya ya. Nggak bener kayak gitu. Kebanyakan orang tersesat karena GR pada Allah. Kalau mau aman, cantolannya harus ke Nabi dan Rasul itu. Ya. Nah, setelah kita menemukan Nabi, kita yakin beliau adalah utusan Allah, maka kemudian kita menggali ilmu pada beliau. Barulah kita tahu, oh ternyata Allah itu suka jujur, Allah benci dusta, Allah itu ternyata suka amanah, Allah benci dengan khianat, Allah suka disembah 5 kali dalam sehari, Allah senang jika kita menahan diri dari makan dan minum, serta berhubungan suami istri semenjak fajar sampai terbit, sampai terbenam matahari di bulan yang namanya Ramadan. Allah itu benci pembunuhan, Allah benci pencurian, Allah benci perzinaan, Allah suka berbuat baik pada tetangga, Allah suka supaya kita ini bersedekah pada orang yang kekurangan, Allah suka kita memberi makan orang-orang miskin, Allah suka kita silaturahim. Itu semua hal yang kita ketahui disukai Allah itu dari Nabi semuanya. Itu baru serius ingin menyenangkan Allah. Nah, Abu Thalib nggak pernah melewati itu, nggak pernah melewati proses itu, nggak pernah serius mencari tahu apa yang disenangi Allah. Buktinya apa? Saat diminta mengimani Nabi Muhammad, Abu Thalib menolak, ya kan? Kisahnya kan begitu tuh. Begitu mati diminta bersyahadat, itu kan persaksian, biar jadi pembelaan Nabi ke Allah nanti. Apakah benar memang mengimani Nabi Muhammad? Sehingga motivasinya bisa dijamin memang karena Allah. Tapi ternyata sampai mati menolak untuk bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah. Maknanya apa? Berarti Abu Thalib memang tidak pernah serius mencari tahu Allah itu suka apa. Berarti selama ini motivasinya bukan karena Allah. Apa motivasinya kalau begitu? Pasti semua urusan duniawi. Mungkin biar dipuji sebagai paman yang berjasa, biar dipuji sebagai paman yang baik, mungkin biar harum namanya, mungkin karena berharap masa tuanya nanti diasuh dan dirawat oleh Rasulullah. Pokoknya semua motif-motif duniawi yang itu bukan karena Allah. Itulah yang menyebabkan Allah murka luar biasa. Karena hakikatnya dia tidak pernah menyembah Allah. Dia menyembah dirinya sendiri berarti. Menyenangkan dirinya sendiri. Mengamankan dirinya sendiri. Bukan menyenangkan Allah. Gitu ya. Makanya sekarang Anda paham kenapa orang masuk Islam itu harus bersyahadat. Syahadat kan 2 toh pilarnya.
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maknanya adalah siap menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Berarti maknanya apa? Siap untuk mengatur motivasi kita murni semata-mata karena ingin menyenangkan Allah saat berbuat baik. Itu tekadnya. Seumur hidup habis untuk itu umur sudah. Itu makna syahadat yang pertama. Siap mengorbankan harta, waktu, tenaga, pikiran, sampai nyawa sekalipun untuk menyenangkan Allah. Sholat itu kan korban waktu, korban tenaga, ya kan? Untuk menyenangkan Allah. Zakat itu korban harta untuk menyenangkan Allah. Haji itu korban tenaga, korban harta, korban macam-macam untuk menyenangkan Allah. Jihad itu korban nyawa untuk menyenangkan Allah. Bahkan seandainya Allah memerintahkan kita menyembelih diri kita sendiri, maka kita melakukannya demi menyenangkan Allah. Seperti Nabi Ibrahim yang diperintahkan menyembelih putranya dan taat. Ya, paham sekarang ya? Itu makna kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua adalah bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, ini terkait dengan keseriusan mencari tahu yang disenangi Allah apa. Kalau orang serius pengen menyenangkan Allah, caranya tahu bagaimana? Ya cari utusan Allah tadi. Setelah menemukan bahwa Nabi Muhammad, oh memang benar-benar utusan Allah dengan bukti-bukti, yakin, akhirnya menggali ilmu dari Nabi Muhammad. Makanya pilarnya syahadat dua tadi. Dan itu harus diucapkan orang yang mau masuk Islam. Biar sah Islamnya. Ya, karena itu memang inti sari ajaran Islam. Intinya di tadi yang saya ceritakan tadi. Ya. Sekarang Anda paham ya? Hanya membahas masalah motivasi berbuat baik itu kena semua konsep Islam. Mulai dari tauhid, ikhlas, ibadah, syahadat yang semuanya adalah inti dari ajaran Islam, kembali ke kemurnian motivasi saat berbuat baik. Makanya hati-hati ya. Mulai sekarang dijaga betul motivasi, jangan sampai ada motif karena Allah. Kalau ada teman sakit dikunjungi, jangan ada perasaan biar aku nanti kalau sakit juga dikunjungi oleh temanku. Jangan. Kuliah baik-baik, jangan ada perasaan biar orang tuaku bangga. Salah, jangan. Aku melakukan ini adalah karena Allah. Aku berbuat baik pada orang tua karena Allah memerintahkan aku berbuat baik pada orang tua. Itu yang baru dapat pahala dari sisi Allah. Nanti kalau punya anak, jangan membesarkan anak, mendidik anak dengan harapan biar anak nanti mengasuh di masa tua. Salah motivasi kayak begitu itu. Yang benar adalah ini amanah dari Allah. Ku didik anak-anakku supaya lisannya senantiasa bertasbih kepada Allah. Jadi amal soleh nantinya. Masalah motivasi. Gitu ya? Oke. Jadi kalau Anda paham betul materi ini, seharusnya Anda sudah bisa menjawab pertanyaan tadi. Kenapa pelacur dari Bani Israel mengasih minum anjing masuk surga, tapi Abu Thalib yang full hidupnya penuh kebaikan malah masuk neraka. Gitu ya? Oke, saya kira mungkin itu materi dari saya cukupkan. Barangkali sebelum diakhiri ada sejumlah pertanyaan, saya persilahkan. Tafadhal.